intan. Terima kasih para subscriber intan yang kirim-kirim komentar, yang kirim-kirim salam-salam, yang baik-baik banget ya kan. Terima kasih banyak buat kalian semuanya yang udah bales komentar-komentar ya kan. Yang curhat-curhat juga. Saat ini lagi ada 2 nih orang yang curhat yang lagi sangat-sangat masalah sangat ribet gitu ya kan. Tapi gue gak bakal buka di sini gitu, karena masalahnya belum selesai guys ya kan. Gue mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kalian kuat, kalian ibadahnya diterima sama Tuhan Yang Maha Esa, amin ya kan. Sekarang jam berapa ya kan? Sekarang jam 5:30 sore di Amerika. Kalau di Indonesia 6:30 di Indonesia ini sekarang jam 6:30 pagi juga ya kan. Kali ini ada pertanyaan masuk ke Instagram gue soal katanya apa bener. Gue nggak mau ngomongnya secara spesifik ya, karena nanti gue takut di-banned sama YouTube ini guys. Jadi gue bilangnya banyak pertanyaan, katanya anak-anak remaja di Amerika melakukan hubungan badan itu bebas gitu loh. Terus mereka tuh kayaknya porno karena mereka tuh kayaknya begini kayak begitu. Gue di sini mau jelasin sama kalian semua. Gue kayak si itu siapa tuh, kayak Hotman Paris ya. Hotman Paris itu harus, padahal gue bukan nggak punya apa-apa. Gue cuman ini hari pertama kali gue punya kuku-kukuan gini panjang, kayaknya gue seneng banget gitu ya kan. Jadinya rasanya pengen menari sambal. Kalian apa kabar semuanya? Lupa gue nyapanya. Semoga kalian semua kabar baik ya. Gue pengen jelasin sama kalian semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk tentang anak-anak remaja Amerika. Bener gak sih? Jangankan kalian guys, gue aja dulu berpikir sebelum gue masuk Amerika ya, gue mah takut sih anak gue di Amerika. Gila ya, di TV aja lihat deh, mereka party di rumah, terus mereka minum alkohol, orang tuanya kayaknya cuek aja, terus mereka bawa pacar-pacarnya bawa ke kamar mereka kayaknya cuek aja, terus mereka melakukan hubungan bebas itu menurutnya kayak sesuatu yang biasa aja gitu ya guys. Terus yang hidup serumah gitu katanya yang biasa aja guys. Tidak semuanya orang Amerika seperti itu. Oke, kenapa gue bisa bilang begitu? Karena gue udah ke Amerika, gue tinggal di Amerika. Gue udah pernah ke New York di rumah mertua gue ada di Florida. Gue udah pernah ke Atlanta, gue udah pernah ke Texas. Sekarang gue ada di Alabama gitu loh. Jadi gue belum pernah, sejujurnya aja, gue belum pernah ngeliat orang-orang gitu, remaja-remaja atau apapun gitu, cium-ciuman di tengah jalan gitu ya kan, peluk-pelukan, terus mesra-mesraan kayak TV itu gitu. Gue belum pernah ngeliat kayak gitu. Kalau lihat mungkin gue bikin video ya kan, udah gue postingin, pastikan jadinya kan banyak yang ngeliatin ya kan. Gue kan iseng, belum pernah gue ngeliat kayak gitu loh. Terus yang pakai baju seksi lah. Gue aja rumahnya gue di Florida gitu, misalnya gue lagi pergi ke pantai ngeliat orang pakai bikini biasa lah, namanya orang pakai ke pantai, masa ke pantai pakai baju tidur kan, yang ada dibilang gila ya kan. Wajar lah misalnya ke pantai pakai bikini. Bahkan aja nih gue lagi berjemur sama suami gue dan anak-anak gue, di depan gue itu ada remaja-remaja itu yang lagi pada main volley gitu, sama mereka punya pasangan masing-masing. Nggak ada tuh yang peluk-pelukan, nggak ada tuh yang namanya mesum-mesuman gitu, nggak ada. Mereka bawa sound system sendiri, mereka main volley, mereka bawa soft drink gitu. Mungkin sebagian ada yang bawa alkohol gitu kan. Tapi sebenarnya alkohol juga diumpetin guys, nggak boleh di publik lu bawa alkohol kayak gitu, nggak yang kayak TV gitu yang santai sambil bilang. Enggak, mereka tuh pakai kayak pendingin gitu loh, pendingin minuman kan, itu kan ketutup ke box gitu ya. Mereka bawa sih bir gitu, tapi nggak sampai yang namanya mabuk-mabukan sampai begini, nggak ada. Itu yang lo lihat itu cuman ada di TV. Lu ketipu, bukan lu doang, gue juga ketipu samanya. Bawa kesini kak, gue kenalin sama anak gue yang namanya Peter Kurkowski kak. Dia lagi abis pup, jadinya dia inian pas pup, jadinya dia nggak pakai celana, kakaknya nggak mau pakai celana. Gue nggak ngerti ya kan. Halo adek, tuh ini anak gue, perutnya turunin dong nak tuh. Aduh, gue jadi nggak bisa ngevlog tuh. Nggak mau diem. Waduh, mau ngapain dia anakku? Jam tuh perutnya nak malu kayak orang India ya kan. Asik. Nah, dia namanya Peter Kurkowski. Dia baru umur 10 bulan, dia udah mulai merangkak. Dia udah mulai, ini giginya udah 6 tuh. Ayo kemana jam. Ayo.
anak gue udah dibawa karena dia mulai ngangkat coba lu bayangin bisa ini kan ngancurin ini apel gue sebenarnya udah banyak yang banget nggak jelas gitu karena digigit dia kan dia nggak bisa gigit tapi banyak banget ciplakan giginya dia tuh lihat tuh digigit nggak berhasil guys. Giginya baru 6 songong dia. Kadang-kadang banyak apel itu. Kok apelnya kok nggak sempurna gitu kulitnya. Digigitin sama dia. Ada juga jeruk gue itu yang digigitin sama dia. Mana yang digigitin dia? Begitu jeruk kan ada itunya kan karena suka begitu sendiri dia. Memang anak gue itu tidak bisa diam dia. Maklum lah guys, baru 10 bulan lagi aktif-aktifnya ya kan. Tadi gue lagi ngomong apa sih gue lupa ya ampun Tuhan. Pokoknya yang di Florida aja misalnya gue bilang tadi ya, pesta lagi party aja begitu. Nggak ada yang gue lihat kayak begitu gitu loh. Bahkan suami gue aja yang mau tinggal 40 tahun di Amerika nggak pernah ngeliat kayak gitu loh. Itu cuma di TV doang, kalian jangan percaya. Itu cuma gue nggak ngerti ya mereka membuat seperti itu. Kayak gini aja deh contohnya. Buat kalian yang pernah ke India, apa pernah lu ngeliat gitu ya orang lagi pacaran, manina nina nina nina, baru ngomong udah nyanyi, baru ngomong udah joget, apa pernah lu ngeliat kayak gitu? Enggak juga kan? Itu kan cuma di TV doang. Kalau misalnya dalam kehidupan nyata gitu, kita ke India gitu, baru ngomong mengatakan cinta, nani nani nani, gali ya kan, betul nyanyi cepetan ngomongnya lama banget sih, mau ngomong apa nyanyi mulu, kayak Saipul Jamil aja lu. Iya kan? Nggak ada, jangan percaya tuh sama kayak gitu-gitu. Itu cuma di TV doang. Terus juga yang katanya orang Amerika ya pesta-pesta suka-suka mereka, orang tuanya kayak cuek, udah gitu pacarnya dibawa ke atas ke kamarnya, udah gitu ya ke TV-TV gitu, pas pagi gitu ya kan, ceweknya bawa bangun gitu, selamat pagi minum kopi gitu. Nggak ada, dibelek anaknya ya kan. Kebanyakan mungkin ada yang seperti itu, tapi kebanyakan enggak begitu kisah nyatanya. Enggak, mereka juga masih punya tata kerama lah. Mungkin anaknya juga dibantai-bantain kalau kayak begitu. Orang Amerika tuh lebih galak loh. Kalau misalnya lu kurang ajar sama gue, ini rumah gue, mereka tuh kalau begitu, ini rumah gue, lu nggak suka angkat kaki lu. Gitu di Amerika, nggak kayak di Indonesia yang terlalu gini karena enggak, ini rumah gue, ikut aturan gue gitu. Kalau misalnya dia nggak ikut aturannya, makanya banyak banget guys anak-anak homeless gitu, anak-anak remaja homeless itu kenapa? Karena mereka berantem sama orang tuanya, dia nggak setuju dengan aturan orang tuanya, udah angkat kaki sana lu, ya kan, jadi gembel lu situ gitu, ya kan. Jadi nggak semua yang seperti itu. Keburukan yang kalian dengar tentang Amerika ini, sombong ya kan. Terus party enggak. Gue ini kerja di tempat kerja gue. Nah, gue mau cerita dulu sama kalian. Di Amerika satu hal yang membanggakan menurut gue pribadi ya, mereka anak-anak di Amerika umur 16 tahun itu udah bisa kerja, udah bisa cari duit sendiri gitu. Dan perusahaan-perusahaannya juga ya misalnya kayak McDonald, KFC, Starbucks, kayak Walmart tuh kayak Carrefour. Terus banyak tempat yang menerima anak-anak remaja ini bekerja gitu loh. Dan mereka mempersediakan waktu yang fleksibel buat anak-anak itu gitu. Kenapa gue bilang membanggakan? Karena dari usia sangat-sangat dini mereka sudah dipersiapkan untuk bisa mencari uang sendiri. Dipersiapkan untuk misalnya caranya lu memanage keuangan lu sendiri. Apakah itu bukan sesuatu yang membanggakan? Gitu loh. Jarang kan di Indonesia orang 16 tahun masih 16 tahun gitu udah kerja. Enggak kan, banyak kan yang masih sama orang tua gitu, karena kan pemerintah tidak mengizinkan anak 16 tahun kerja seperti ya misalnya di KFC atau kayak gimana kan, enggak, budayanya beda. Gue nggak menyalahkan Indonesia juga gitu, tapi gue bilang sama kalian banyak yang banggakan. Mungkin ada yang nggak kerja, tapi kebanyakan yang gue lihat di sini remaja di sini mereka tuh kerja, cari uang sendiri, mahal dididik. Lu pengen pedicure, pengen ke salon, lu pengen punya apa, jalan sama pacar lu pengen ini pengen itu, ya udah lu kerja, lu beli pakai uang lu sendiri. Malah teman-teman gue kerja nih ada yang umur 17 tahun, ada yang 19 tahun, ada 25, ada yang 30, ada yang 70 gitu kan ya. Yang muda-muda ini ya kan, mereka bilang mereka pakai nails gitu, nails kayak gini misalnya kayak gini tuh bisa $100 gitu kan. Mereka yang kulit hitam tuh rambutnya yang digaya-gayain kayak Nicki Minaj gitu, itu mahal guys. Mereka bayar sendiri karena mereka ingin bergaya, pakai duit sendiri. Lu pikir orang tuanya mau ngasih gitu aja? Banyak juga lu mau kuliah cari duit sendiri gitu. Lu mau begini ya lu pakai kerja sendiri. Malahan mereka tuh dididik sangat-sangat disiplin, iya kan? Mereka dididiknya mandiri, cari uang sendiri. Kebanyakan seperti itu loh guys, yang gue lihat ya kan. Walaupun banyak anak-anak misalnya yang kategori nakal lah, yang MBI lah, terus yang yang party yang suka pakai drugs lah begini-gini guys, ya kan. Nggak semua
nggak semuanya seperti itu. Kita nggak usah belaga gila deh ya kan. Di Indonesia juga banyak kan anak-anak yang suka dugem, yang misalnya hamil luar nikah, yang pakai narkoba juga banyak kan. Jangankan Indonesia, semua negara semuanya ada. Tapi kenapa kayaknya kesannya Amerika ini yang sangat-sangat freedom banget kelihatannya kayak gitu. Itu kalian ketipu, lu sama gua ketipu sama TV. Kalau kata suami gue bilang, ya TV itu menyediakan apa yang netizen inginkan gitu loh. Ya mereka suka seperti ini akan disediakan. Sama lah kayak sinetron-sinetron Indonesia itu ya kan, yang judulnya Papa menikah dengan pembantuku ya kan, atau enggak misalnya pembantuku sekarang mendapatkan harta warisan orang tuaku ya kan, bangkit dari kubur, bangkit dari Mapa RT. Banyak banget ya kan judul-judul kayak begitu. Tapi kan banyak banget itu, banyak selalu ada judul-judul yang aneh dan banyak penontonnya. Karena kenapa? Karena keinginan pasarnya seperti itu, jadi dibentuknya seperti itu gitu, emosi jadinya ya kan. Jadi nggak semuanya seperti itu guys. Kenapa gue bilang membanggakan? Karena mereka banyakan kerja. Jevanya aja, anak gue yang baru 13 tahun setengah, dia udah bilang, mami nanti 16 tahun kakak mau kerja di Starbucks katanya. Gue suka ngeracik-ngeracik kayak begini. Ya gue bilang, gue silahkan. Lo mau kerja di Starbucks kek, lo mau kerja di tempat gue kek, lo mau kerja di mana kek, silahkan. Gue bilangin sama lo Jevanya, ya, mami bilang sama kakak ingin sesuatu, kakak ingin apa, perhitungkan, dan lu harus kerja pakai uang lu sendiri. Gue tidak akan mengeluarkan uang gue untuk keperluan pribadinya lu, karena di sini mereka dididiknya, anak-anak sini udah pada kerja. Kalau mereka bisa, kenapa anak gue nggak bisa? Mereka makan nasi, anak gue makan, misalnya mereka makan telur deh, anak gue juga makan telur ya kan, apa bedanya? Gue bilang gitu sama anak gue, jadi anak gue udah semangat duluan gitu mau kerja cari duit. Gue juga jadi semangat gitu kan, supaya jangan dimintain duit gue. Jangan diambil hati omongan gue yang itu ya kan. Terus ada lagi yang mau gue bilang, pesta-pesta itu gak bener, gak bohong. Jangankan pesta ya, kalau lu aja berisik tengah malam gitu, lu lagi denger lagu dangdut, misalnya gue lagi denger lagu dangdut malam-malam, itu ada aja nanti tetangga yang nelpon polisi, itu tetangga sangat berisik gitu. Ntar polisi datang gitu, kamu nih jam malam begini gitu, lu nggak bisa semau-mau lu. Kalau gue lagi ngomong sama suami gue di luar aja gitu, mama jangan berisik, bacot tuh berisik banget gitu. Gue suka dibilang, suara gue kan ketinggian ya kan, suara gue tuh berisik banget. Jadi suami gue suka bilang, pelankan suaranya. Gue langsung mules, lu melankan suara gue, kan nggak bisa, emang dasarnya suara gue meledak ya kan. Untung nggak ada yang lapor polisi gue ya kan, gitu. Terus cium-ciuman itu nggak ada di jalan, misal cium-ciuman gitu nggak pernah gue lihat. Anak gue lagi teriak-teriak guys, gitu, ngamuk dia ya kan. Terus apa lagi tadi ya gue mau ngomong, anak-anak Amerika itu ya, kebanyakan mereka pulang sekolah itu jam 4 sore, sama kayak anak gue ya. Kalau nggak mereka naik bus, mereka diantar sama ibunya, tapi orang tuanya. Tapi jarang banget yang namanya dijemput sama orang tuanya. Karena kenapa? Karena kebagian besar, bahkan sampai 90% orang Amerika suami istri itu bekerja gitu loh. Dan itu membuat gue ikutan kerja. Karena kenapa? Karena gue nggak punya teman gitu loh. Teman-teman gue ya pada kerja. Kalau gue nggak kerja, gue di rumah mulu gitu ya, gue bosan. Jadinya gue udah mau gue harus kerja juga. Bukan untuk masalah uang aja, gue ingin butuh sosial supaya gue punya temen gitu loh. Karena teman-teman yang seumuran gue, ibu-ibu kayak gitu ya, mereka kerja. Jadi gue di tempat kerja gue udah ketemu temen gitu ya kan. Terus kalian jangan mau ketipu sama TV. Kan suami gue bilang TV dan media itu dibentuk untuk cuma ya sesuai dengan keinginan masyarakatnya gitu. Udah gitu anak-anak Amerika itu jujurnya aja, kayak temen gue punya temen di tempat kerja gue, anak umur 25 tahun. Jadi umur 16 tahun dia udah kerja. Terus sampai dia tamat SMA dia kerja, sampai kuliah dia masih kerja, sampai dia tamat kuliah dia masih kerja di tempat gue yang sama. Paling udah kerja sebagai, dia sekarang sudah jadi guru gitu ya. Dia tetap masih kerja Sabtu Minggu di tempat gue gitu loh. Karena kenapa? Karena dia suka, katanya tempat kerja kita tuh temannya asik-asik banget guys. Nah, yang mau gue ceritain itu adalah dari umur 16 tahun dia cari uang sendiri, dia kuliah bayar sendiri, dan sekarang dia udah menjadi guru, dia udah bayar semua utang-utang dia untuk kuliah, dia udah punya rumah sendiri, dia punya 25 tahun. Teman gue ini sudah menjadi wanita yang mandiri, bahkan kategori menurut gue sih ya keren lah. 25 tahun lu udah kerja, lu punya uang, lu punya rumah sendiri, lu udah gak punya utang sama sekali. Wah, itu menurut gue tuh keren banget gitu loh, karena tidak ada campur tangan orang tuanya dalam dia membayar
dalam sekolah dia dan segala apapun gitu loh. Dan suami gue juga begitu, masuk Amerika ya lu mau punya pacar, lu mau pacaran, lu mau misalnya ngajak pacar lu makan, kerja sana lu makan, lu kerja enak aja lu minta duit sama gue. Lu mau ngebir sama teman-teman lu, ya lu kerja gitu. Nah itu yang membuat gue senang. Nggak semuanya yang kalian dengar anak-anak sini bebas, pesta bebas, terus tidur bawa pacarnya ke kamar tuh bebas, terus pakai narkoba bebas, ini enggak seperti itu ceritanya. Enggak, bukan Amerika doang, luar juga banyak. Terus kalian misalnya mendengar ada yang menembak begini. Memang itu ada ya, tapi itu enggak jadi kayak gue sih jujur aja ya, gue yang di Alabama katanya salah satu negara state yang kategori kriminalitasnya tinggi ya. Gue belum pernah dengan kacamata gue sendiri gitu gue ngeliat orang ditembak, tuh penembakan, gue belum pernah ngeliat itu gitu loh. Karena kebetulan itu mungkin tergantung di mana area lu tinggal. Kalau misalnya areanya di tempat area yang perkumuhan mungkin ya banyak kejahatan. Gak usah di Indonesia, daerah perkumuhan Indonesia misalnya yang ada di Jakarta misalnya di daerah kota tuh yang pinggir-pinggiran gitu kan banyak ituan kan kriminalitas di situ, pencurian lah, perampokan lah, yang prostitusi lah, yang banyak juga kan, tergantung areanya. Dan buat kebetulan di area kita milihnya area yang aman, dan gue belum pernah ngeliat kayak begitu gitu loh. Jadi kalian jangan asal percaya sama gosip seperti itu, ya kan? Bukan Amerika doang, negara-negara lain juga begitu, sama aja. Terus di Amerika ini ya kan, gue rasa cukup sangat disiplin lah. Kayak misalnya anak gue gitu, misalnya anak gue tidak melakukan ngerjain PR, gue langsung dapat email langsung dari gurunya. Gue sama Jerry langsung dapat email, nggak cukup sama email, bahkan SMS aja masuk gitu loh. Jadi anak gue nggak bisa namanya anak gue misalnya bolos langsung ketahuan. Anak gue nggak ngerjain PR hari itu juga gue tahu. Misalnya anak gue tadi melakukan kesalahan hari itu juga gue tahu. Nggak pakai langsung misalnya ini sambil rapot dikasih tahu, enggak ini enggak. Jadi Amerika juga sangat strict gitu loh, sangat disiplin juga. Lu nggak bisa semena-mena semua maunya lu gitu loh. Tapi kalau misalnya ada yang melanggar kayak gitu ya berarti dia tuh sangat nakal. Tapi anak nakal nggak cuma di Amerika, di seluruh dunia juga ada gitu ya kan. Jadinya kalian nggak usah takut, nggak usah khawatir. Oh, gue mau nikah sama orang Amerika, tapi gue takut nanti pertumbuh kembang anak gue nanti Amerika kayak gini, Amerika gitu. Enggak, itu yang lo lihat cium-ciuman, hidup bebas, yang hamil Norika, terus party di rumah itu cuma ada di TV. Jadi jangan dipercaya sama gosip murahan seperti itu ya kan. Gue aja anak gue yang tinggal sini, kalau sampai anak gue kayak begitu, gue penggal akhirnya ya kan. Nggak ada teman gue yang punya anak remaja juga nggak ngizinin orang anaknya seperti itu. Banyak juga di sini orang tua yang kayak gue punya anak remaja ya anak kita ada yang masukin sekolah nari lah, inilah, karena untuk menjaga anak kita masing-masing supaya tidak terkena pergaulan bebas gitu. Jadi kalian jangan langsung percaya telan bulat-bulat semua gosip beredar yang ada katanya Amerika begini, Amerika begitu. Enggak, oke? Terus katanya anak umur 18 tahun itu udah harus angkat kaki dari rumah. Emang begitu ya Kak Intan? Jadi 18 tahun lu cepet-cepet angkat kaki lu, gue udah gak mau tahu lagi. Enggak kayak gitu juga guys. Mungkin kalian banyak sih nonton itu misalnya drama-drama TV yang orang-orang bule umur 18 mereka udah angkat kaki dari rumahnya gitu ya. Sebenarnya soal angkat kaki dari rumah itu adalah pilihan kalau kata suami gue. Kalau lu mau ya silahkan, 18 tahun kan kategori lu udah dimulai dewasa. Lu udah bisa mengatur kehidupan lu sendiri. Mungkin banyak yang seperti itu juga gitu loh. Karena ya misalnya dia udah kerja kan, gue bilang 16 tahun mereka udah bisa kerja, udah bisa punya duit sendiri gitu loh. Terus 18 tahun ya pasti kan mereka juga udah bisa cari duit sendiri lah. Kalau mereka misalnya mau sewa apartemen, tapi masih jarang lah gue liat di sini umur 18 tahun gitu dia tinggal sendiri, kecuali apalagi dibilang kontrak gitu ya jarang banget. Karena gila loh, apa sih anak umur 16 sampai ke 18 sampai umur masih kuliah gitu, ya elah itu mereka kan kerjanya part time. Nggak mungkin mereka mampu membayar namanya apartemen di sini aja yang paling murah bisa $1.500 atau $2.000 gitu ya kan. Nggak mungkin mereka mampu. Kalau mereka pun sekalipun mampu bayar $2.000, mereka nggak bakal bisa sekolah karena mereka harus kerja 10 jam atau nggak 8 jam gitu ceritanya ya. Jadi nggak ada pemaksaan anak umur 18 tahun harus tinggal angkat kaki dari rumah. Tidak. Setahu gue ya kayak temen gue itu masih umur 21 sama 22, ada sebagian yang muda gitu ya. Dia mereka masih tinggal di rumah orang tuanya gitu loh. Ada juga yang namanya siapa gue lupa, dia bilang
bonyok gue nggak mau gue angkat kaki dari rumah sampai gue lulus kuliah. Ada juga yang malah menahan anaknya jangan sampai angkat kaki dari rumah. Gue maunya lu ada di rumah gitu loh. Terus teman-teman gue yang umur 21, 22 ini masih tinggal sama orang tuanya sambil kuliah gitu loh. Karena kenapa? Ya karena dia bisa menghemat lah, menghemat uang dia ya kan. Kalau dia apartemen, dia sewa apartemen, dia harus sekolah. Bagaimana dia bisa bayar sekolah, bayar apartemen? Bagaimana dia bisa menyimpan uang untuk kuliah dia? Belum lagi uang bensinnya dia, belum lagi uang makannya dia gitu loh. Sekalipun gue rasa ada yang tinggal di apartemen sendiri gitu ya, paling itu apartemen bapaknya lah, apartemen emaknya kalau emang dia dasar tajir ya kan. Tapi rata-rata anak-anak yang gue lihat umur 18 tahun ini masih tinggal sama orang tuanya kok. Dan orang tuanya di sini juga nggak kayak yang kalian pikirkan gitu, harus angkat kaki dari rumahnya. Ya kecuali elunya kurang ajar, anak kurang ajar dikasih aturan nggak mau, suka-suka elu deh gitu, nggak mau dengerin orang tuanya, ngelawan mulu, cari masalah. Orang tuanya bakal telepon polisi, nih anak gue tuh angkat-angkat, gue nggak mau dia tinggal di rumah gue lagi. Bahkan bisa orang tua juga bisa bilang, tolong ya gue nggak mau deket-deketin, jarak sampai jarak 10 meter aja, 10 kilo ya, 10 meter, jangan deket-deketin gue nggak mau. Ada yang kayak gitu loh. Jadi untuk yang dibilang katanya angkat kaki umur segini harus, itu bukan kewajiban, itu hanya pilihan. Kalau emang dia mau, dia mapan nggak apa-apa. Kalau dia nggak mau, nggak ya nggak apa-apa. Orang tuanya seneng-seneng aja gitu. Terus yang masalah dibilang seks bebas itu anak-anak remaja, teenager gitu, nggak seperti itu juga. Banyak kok orang tua di sini gue lihat mereka mendisiplinkan, menjaga anak mereka dengan baik dan benar. Kalaupun ada kedengaran seperti itu, memang ada, tapi tidak seperti yang kalian pikirkan. Semua orang Amerika melakukan memperlakukan anaknya bebas. Oh tidak bisa seperti itu gitu loh. Bahkan gue aja terkejut gitu loh. Katanya kan banyak orang ngomong, orang kulit hitam itu kalau katanya pemalas, katanya orang kulit hitam itu katanya suka pakai drug, mereka sukanya R&B doang, sukanya begini kayak gitu. Nah gue punya teman-teman orang kulit hitam ngomongnya aja lembut, nggak kayak nge-rap gitu loh. Gue juga kaget, gue pikir orang kulit hitam semuanya kayak ngomong kan kayak nge-rap gitu ya kan. Enggak, ada juga yang ngomongnya soft, ngomongnya lembut. Iya, saya dari sini, kayak orang Jawa ada juga guys gitu loh. Enggak semuanya seperti itu. Malah gue yang kayak orang kulit hitam ngomongnya gas mulu, ngegas mulu ya kan. Gitu. Jadi itu penjelasan gue, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Segala gosip-gosip yang di luar itu, kalau kata suami gue bilang, itu adalah kebohongan media, kebohongan TV. Mereka membentuk seperti itu karena itulah keinginan masyarakat, yang masyarakat tertarik seperti itu. Seperti sinetron Indonesia, bangkit dari kuburan. Apaan sih lu, mati aja bangkit dari kuburan ya kan. Tapi banyak yang nonton ya kan. Ya itulah fenomenanya seperti itu. Jadi kalian gak usah khawatir nanti misalnya kalian dapat suami bule pengen tinggal di Amerika, gak usah takut. Itu gak seperti yang kalian bayangkan. Lebih enaknya lagi anak-anak kalian umur 16 tahun udah bisa kerja. Makanya banyak anak-anak pelajar di Indonesia yang tinggal yang sekolah di luar negeri, mereka kerja di sini. Jadi mamanya cuma bayar uang sekolah dia doang, untuk biaya makan, tempat tinggal mereka bisa cari sendiri gitu. Makanya enak kan di Amerika. Jangan terlalu percaya sama media sosial, karena mereka nggak semuanya menceritakan 100% seperti yang kalian pikirkan. Apalagi soal kejadian yang ada peperangan antara Rusia sama Ukraina. Orang Amerika di sini yang gue lihat, mereka tidak ada yang membicarakan seperti itu. Tidak ada yang begini, enggak. Mereka tuh kayak emang bodo amat gitu, kayak cuek gitu loh. Enggak, gue bela ini, gue bela. Enggak kayak gitu. Enggak tahu, malah kata gue mereka santai gitu loh. Jadi gitu aja informasi dari gue, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Sebentar lagi gue mau gosokan gue banyak banget ya kan. Sampai ketemu lagi, semoga kalian semua sehat, semoga kalian semua diberkatin Tuhan. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment, oke? Bye bye semuanya, bye.